Tanah Jawa adalah tanah yang berbicara lewat nama. Tidak ada satupun desa, dukuh, atau jalan setapak yang diberi nama tanpa alasan. Di balik setiap belang nama desa yang kita lewati setiap hari, seringkali tersimpan kisah perjuangan darah dan keringat para leluhur yang babat alas ratusan tahun silam. Hari ini, Kisah Nusantara mengajak Anda melangkah ke Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Jatibarang. Kita akan mengunjungi sebuah desa dengan nama yang begitu anggun, Kertasinduyasa. Bagi orang awam, mungkin ini hanya nama biasa, tapi bagi mereka yang peka terhadap sejarah, nama Kertasinduyasa terdengar seperti sebuah mantra kuno. Ada misteri apa di balik nama ini? Siapa sosok yang pertama kali menancapkan tonggak kehidupan di sini? Dan apa rahasia yang disimpan oleh Tugu Tajuk dan Tugu Siduketen? Siapkan kopi Anda dan memutar waktu ke masa lalu. Sebelum itu, like dan subscribe video ini dulu ya. Sebelum kita masuk ke lorong sejarah, mari kita rasakan dulu denyut nadi desa ini. Desa Kertasinduyasa dialiri oleh Sungai Kendawa dan saluran irigasi yang menjadi urat nadi kehidupan. Air inilah yang menghidupi hektaran sawah yang menjadi sumber pangan warga sejak zaman nenek moyang. Suasana di sini tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun, jika kita duduk diam sejenak di tepian sawah saat senja, kita bisa merasakan aura masa lalu yang kuat. Bayangkan, ratusan tahun lalu tempat yang sekarang penuh rumah dan sawah ini dulunya adalah hutan belantara. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, semak belukar yang rapat, dan mungkin hewan buas masih berkeliaran. Siapa yang berani masuk ke hutan angker ini untuk pertama kalinya? Keberanian macam apa yang mereka miliki? Jawabannya ada pada nama desa ini sendiri. Menurut para sesepuh dan penjaga tradisi, Kertasinduyasa bukanlah satu kata, melainkan gabungan dari 3 elemen suci. Pertama, Kerta. Ini merujuk pada sosok Kyai Kerta. Kedua, Sindu, merujuk pada sosok Kyai Sindu. Dan ketiga, Yasa. Mari kita bedah satu persatu. Kyai Kerta dan Kyai Sindu diyakini sebagai 2 tokoh pendiri atau cikal bakal desa ini. Merekalah yang pertama kali melakukan yasa. Dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno, yasa berarti jasa, membuat atau mendirikan. Jadi secara harfiah, Kertasinduyasa adalah monumen abadi untuk mengenang jasa Kyai Kerta dan Kyai Sindu. Tanpa yasa mereka, mungkin wilayah ini masih berupa hutan tak bertuan. Ada pula yang menafsirkan dari sisi filosofi bahasa. Kerta atau karta berarti aman dan tentram, sementara Sindu bisa berarti air atau sungai. Sebuah desa yang aman tentram karena diberkahi aliran air yang melimpah. Namun legenda tentang 2 tokoh Kyai ini lebih kuat terasa karena bukti fisiknya masih ada hingga hari ini. Bukti pertama ada di sebuah pedukuhan bernama Tugu Siduketen. Nama ini tidak mungkin muncul begitu saja. Para ahli sejarah lokal meyakini nama Siduketen diambil dari nama Kyai Sindu. Kemungkinan besar di area inilah dulu Kyai Sindu mendirikan pondok kediamannya atau menjadi pusat pemerintahan desa di masa awal pembentukannya. Siduketen adalah jejak tapak kaki Kyai Sindu yang tak terhapus zaman. Lalu bagaimana dengan Tugu Tajuk? Disinilah sisi spiritual desa ini terungkap. Kata tajuk dalam arsitektur Jawa dan sejarah penyebaran Islam memiliki makna yang sangat spesifik. Tajuk adalah bangunan dengan atap tumpang yang berbentuk piramida yang biasanya digunakan sebagai tempat ibadah, langgar, surau, atau masjid. Penamaan Tugu Tajuk adalah petunjuk kuat bahwa di masa lalu Kyai Kerta dan Kyai Sindu tidak hanya membuka lahan pertanian. Mereka juga membangun pusat syiar agama. Di tugu inilah kemungkinan pernah berdiri sebuah tajuk kuno
tempat warga desa pertama kali diajarkan mengaji, diajarkan sholat, dan diajarkan budi pekerti. Tugu Tajuk adalah jantung spiritual desa. Sementara Sindu Keten adalah jantung pemerintahan. Ratusan tahun berlalu, hutan belantara itu kini telah menjadi rumah bagi ribuan warga. Namun, spirit Kyai Kerta dan Kyai Sindu tidak boleh mati. Kita melihatnya dalam tradisi sedekah bumi atau tebus weteng yang masih diajarkan warga. Ini bukan sekedar ritual mistis, ini adalah bentuk rasa syukur manusia kepada Tuhan dan rasa terima kasih kepada alam serta leluhur yang telah mewariskan tanah subur ini. Air Sungai Kendawa yang terus mengalir mengajarkan kita untuk terus memberi manfaat tanpa henti, seperti jasa para pendiri desa. Kisah Kertasinuyasa mengajarkan kita satu hal. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, dan desa yang berkas adalah desa yang mendoakan leluhurnya. Jangan sampai nama Kertasinuyasa hanya menjadi alamat di KTP kita, tapi kita tahu siapa orang hebat di balik nama itu. Terima kasih telah menemani kami menelusuri jejak misteri dan sejarah di Desa Kertasinuyasa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Jika Anda adalah warga asli desa ini, berbanggalah, Anda berdiri di atas tanah perjuangan. Oke geng, kalian punya cerita atau versi lain tentang sejarah desa ini? Atau ingin desa Anda kami telusuri selanjutnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Saya Ahmad Rianto pamit dulu. Salam kisah Nusantara, merawat ingatan, mencintai negeri. Wassalam.